Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Tamami dari kelas 03 PEJM 001. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Aidil Putra, SPD MPD. Pada kali ini saya ingin menjelaskan konsep dasar psikologi olahraga, tantangan pengembangan psikologi olahraga di Indonesia. Pendahuluan. Psikologi olahraga mempelajari perilaku dan proses mental atlet untuk meningkatkan kinerja. Faktor psikologis seperti motivasi, konsentrasi, dan kontrol emosi sangatlah penting dalam mencapai prestasi olahraga yang optimal. Memahami konsep dasar psikologi olahraga dapat membantu atlet dan pelatih meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan. Pengertian psikologi ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia, olahraga, aktivitas fisik untuk meningkatkan kesehatan prestasi. Psikologi olahraga, cabang ilmu psikologi yang mempelajari perilaku dan proses mental atlet dalam situasi olahraga. Konsep dasar psikologi olahraga yang mempengaruhi perilaku kinerja atlet. Yang kedua, konsentrasi. Kemampuan atlet untuk fokus pada tugas yang sedang dilakukan. Yang ketiga, kontrol emosi. Kemampuan atlet untuk mengelola emosi yang timbul selama pertandingan. Yang keempat, kepercayaan diri. Keyakinan atlet terhadap kemampuan dirinya sendiri. Dan yang kelima, stres dan kecemasan, faktor yang dapat mempengaruhi kinerja atlet. Faktor yang mempengaruhi kinerja atlet, satu, faktor fisik, seperti kekuatan, kecepatan, dan ketahanan dapat mempengaruhi kinerja atlet. Yang kedua, faktor psikologis, seperti motivasi, konsentrasi, kontrol emosi, dan kepercayaan diri untuk mempengaruhi kinerja atlet. Yang ketiga, faktor lingkungan, seperti dukungan keluarga, pelatih, dan penonton dapat mempengaruhi kinerja atlet. Intervensi psikologi dalam olahraga. Pelatihan mental dapat membantu untuk meningkatkan motivasi, konsentrasi, kontrol emosi, dan kepercayaan diri. Visualisasi, teknik yang digunakan untuk membantu atlet membayangkan diri mereka melakukan dengan baik. Pengelolaan stres dapat membantu atlet untuk mengelola stres dan kecemasan yang timbul selama pertandingan. Tantangan pengembangan psikologi olahraga, kurangnya kesadaran dan pemahaman. Banyak atlet, pelatih, dan bahkan federasi olahraga di Indonesia yang belum sepenuhnya memahami pentingnya psikologi dalam performa atlet. Fokus utama masih sering di aspek fisik dan teknik, sementara aspek mental sering diabaikan. Yang kedua, keterbatasan tenaga profesional. Jumlah psikolog olahraga yang benar-benar tersertifikasi dan berpengalaman di Indonesia masih sangat dikit. Ini membuat banyak tim olahraga kesulitan mendapatkan pendampingan yang tepat. Yang ketiga, minimnya pendidikan dan pelatihan khusus. Belum banyak universitas menawarkan program studi atau spesialisasi di bidang psikologi olahraga. Kebanyakan psikolog di Indonesia belajar psikologi umum dan baru mendalami olahraga lewat pelatihan tambahan. Yang keempat, stigma terhadap konsultasi psikolog. Di beberapa kalangan masih ada anggapan bahwa konsultasi ke psikolog itu hanya untuk orang yang mengalami masalah serius atau gangguan jiwa, bukan untuk pengembangan performa. Ini membuat atlet atau pelatih ragu menggunakan jasa psikolog. Yang kelima, dukungan organisasi yang belum optimal. Lembaga olahraga nasional dan daerah seperti KONI, PSSI, PB olahraga belum secara konsisten menyediakan psikolog olahraga
sebagai bagian dari tim ofisial. Yang keenam, pendanaan terbatas. Program psikologi olahraga seringkali tidak mendapatkan prioritas dalam anggaran, apalagi jika dibandingkan dengan kebutuhan alat olahraga, pelatih fisik, atau kompetisi. Yang ketujuh, adaptasi budaya. Intervensi psikologi yang dikembangkan di negara barat belum tentu bisa langsung diterapkan begitu saja di Indonesia. Karena perbedaan budaya, nilai-nilai kolektif, dan norma sosial. Dan yang kedelapan, kurangnya riset lokal. Data dan penelitian tentang psikologi atlet Indonesia sendiri masih minim. Padahal riset ini penting untuk membuat program yang sesuai dengan kebutuhan spesifikasi atlet. Contoh pengembangan psikologi di Indonesia. Ada PON, perkumpulan klub, dan pendidikan seperti webinar. Oke, kesimpulannya, psikologi olahraga di Indonesia telah berkembang pesat dengan penerapan teknik mental seperti visualisasi, pengelolaan stres, dan pelatihan motivasi untuk meningkatkan kinerja atlet dengan dukungan dari berbagai institusi dan penelitian. Psikologi olahraga membantu atlet mencapai potensi maksimal dan meraih prestasi di tingkat nasional dan internasional. Pengembangan lebih lanjut diharapkan dapat memperkuat fondasi psikologi olahraga di Indonesia, mendukung kesuksesan atlet, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental dalam dunia olahraga. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.